Anjing gue nya ngezoom banget tai. Ya kan itu gimana? Kirian. Kamera depannya di kanan soalnya. Jadi itu kepuasan itu nggak ada ya? Pada Audionya masuk gak ini? harusnya sih masuk dekat ini mah. Samsung mah bagus mikrofonnya. Tapi kalau misal kepuasan itu nggak kepuasan sama gairah sama ya? Beda lah. Gairah tuh apa yang harus bahan bakar yang bikin kita semangat, yang bikin kita mikir kalau kita harus sampai situ. Itu gairah. Itu proses di balik prosesnya. Sedangkan kalau kepuasan ya pada akhirnya Hasil akhir. iya. Gairah itu proses pembakaran lah kata gua. Bensinnya berarti itu? Bensinnya. Gairah, emosi, Ya, bahan bakar. iya itu pembakar. Tapi kalau Kita misal ngebarat semua. apa-apa sehat. Subur ini. Perempuan payah ya. Aduh, dia ngomongin kayak gitu. Tapi kalau faktor apa yang kita ngebatasin kepuasan kita? Faktor apa ya? Sadar diri yang pertama ini. Karena sadar diri sih itu yang pertama banget. Aduh anjing lah, sadar diri bangke. Itu pertama banget sadar diri, karena sadar diri sih. Tapi emang itu perlu sih menurut gua. Itu oke sih, sok. Itu perlu sadar. Tapi kadang orang nggak tahu diri, men. Iya sih. Iya sih. Iya, rata-rata iya. Kadang orang nggak tahu diri. Tolong menolong itu harus, tapi lo harus tahu juga kapasitas diri. Kadang ada juga orang yang nolongin Tapi maksa. makhluk lain maksa. Jangan nolongin deh pacaran. Nggak punya duit ajak jalan minjem duit anjing. Aduh, siapa tuh? Siapa guys? Komen di bawah aja. YouTuber banget di rumahnya. Gue curiga lu nongkrong sama gue udah kayak di Jasmine lu ya. Kalau gue nih gini, gue posting di IG DSW setan. Gue pengen ada kenangan-kenangan aja malu. Curiga ya sih gue mah. Anjing. Bukan ngejudge, curiga. Tapi penekanan lu tuh kayak curiga, Ngejudge. itu ngejudge setan. Sadar diri itu pertama sih. Itu yang ngebatasin ketika kita sampai sini cukup deh ya. Sampai sini harusnya sih bisa. Sadar diri. Sadar diri. Iya. Itu yang ngebatasin. Satu-satunya. Enggak satu-satunya. Salah satu. Enggak satu-satunya yang sadar diri itu mencakup semuanya kan ya. Dari segi ekonomi, kesadaran sikap kita, kesadaran Itu- emosional kita. Semua tetap karena adanya sadar diri kan. Iya. Iya kan? Iya sadar diri. Satunya anjing. Sadar diri. Yang bikin itu kita ini mah cukup. Itu dari pemikiran kita ya. Iya. Gitu. Ini mah dia cukup. Kita yang bikin porsinya. Dan kita yang bikin ujungnya semana ya. Ya gue tahu emang boleh berekspektasi tingginya. Ya, cuma terima aja kalau nggak nyampe mah. Wow. Tetap ada plan kedua harus. Gak Kadang- salah lu ekspektasi tinggi nggak salah. Lu bisa dikatakan salah ketika ekspek lu nggak nyampe, tapi lu nya berontak. Lu nya nggak terima. Itu baru Kok salah. cuma sampai segini sih? Iya. Kok gue cuma segini? Iya. Kalau kayak gitu ada faktor lain bro, biasanya di compare sama orang lain. Penekanan dari luar ya. Iya. Sebenarnya segini cukup, tapi lu pengennya segini, kan orang lain segini jadi lu nganggapnya kurang. Enggak, gue kira penekanan atas dasar orang tua gue, misalkan menekan gue bla bla bla. Bisa jadi. Kalau misalkan karena diri sendiri sih ya pasti karena adanya sadar diri harusnya sih bisa.
berekspek tinggi tapi tanpa takut kecewa, harusnya sih bisa dengan ada sadar diri itu harusnya, kalau misalkan emang stable kalau ya. buat individual ya. Iya, cuman di luar konteks penekanan dari luar, dari orang tua bla 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 atau yang lain. Orang tua sekitar. Cover dasarnya orang tua yang bikin, orang tua yang rusak. Emang keluarga itu obat, tapi keluarga itu bisa jadi penyakit. Kalau keluarga mah terlalu terlalu luas pengertiannya. Orang tua sih gua, lu nggak, kalau keluarga bisa adek kakak. Adek ya kalian nekan gua tampol anjing. Papaan lu. Saudara gitu-gitu itu masih Iya. masuk keluarga. Orang keluarga besar. Kalau orang tua tuh spesifik ya. Spesifik, dan itu mereka tuh kayaknya ibaratnya perintah dia ya harus kita lakuin. Itu orang tua. Kakak emang iya perintah harus dilakuin, tapi kita masih bisa ngelak bro. Beda perintah sama perintah orang tua, sumpah. Jadi juga pas gua nganterin, udah kakak nanti naik Grab aja. Bisa Yaudah. kan lu ngelak lu? Ya udah iya. Coba nyokap lu minta. Bisa. Yaudah ayo. Tapi pas tiba-tiba ngechat, udah sekarang aja anterin. Ya udah iya. Gue gitu aja. Bangke cowok itu gue. Ini karena emang gue takut sama kakak gue apa karena gue nggak berani ngelawan cewek? Karena lu takut kayaknya kuliah lu nggak diangsur tar aja. Dengan gue takut. Gue pernah di postingan gue yang terakhir di IG, di feed gue, itu caption gue, freedom is a mirror, ngerti gak lo? Ini tuh gue menyangkut caption itu dengan topik sebenarnya karena inti dari arti caption gue tuh freedom is a mirror, kebebasan adalah cermin, itu artinya. Maksud gue di sini tuh gimana ya maksudnya? Yang biasanya gue ngaca cuma bisa itu aja, apa yang dilihat cermin itu yang ngehasilin kan. Betul. Sedangkan yang ngasih ini cermin itu udah bukan lagi ngasilin apa yang dia lihat, tapi apa yang gue mau, itu yang gue maksud freedom is mirror. Ya gue nganggap cermin itu sebagai apa ya? Cermin di sini tuh konteksnya hasil dari keputusan ribuan keputusan gue selama gue hidup. Itu yang gue anggap cermin. Lu ingat, lu tahu apa namanya prinsip sebab akibat? Ya. Nah, tuh. Nggak kelihatan nggak ya? Out frame mas. Kayak nggak pernah syuting aja. Iya sih. Itu yang caption gua. Nggak tahu itu gua nggak nemu dari mana-mana aja. Tiba-tiba kecetus aja. Kebebasan kita terhenti oleh kebebasan orang lain. Ada batas yang kita tidak bisa tembus, yaitu kebebasan orang lain. Ini satu-satunya bisa tembus itu ya di cermin doang. Kebebasan itu. Lu bisa nangis-nangis di kaca. Ini konteks kedua ya, prinsip kedua. Lu bisa nangis-nangis di kaca, lu bisa ketawa gak jelas di kaca. Tapi lu gak bisa kayak gitu di orang lain. Karena cermin nggak bisa ngomong, men. Iya sih. Tapi gue yang gue maksud sama-sama ada yang ngelihat, sama-sama ada yang tahu. Gue ngeibaratnya sebenarnya diri sendiri itu bukan satu personal. Ngeibaratnya. Itu makanya kan dua personal. itu makanya ada roh dan raga. Yin dan yang. Kosong adalah isi adalah kosong. Ci. Prinsip Buddhis. Kalau misalkan
penting sih. Karena itu kita akan mikir jauh kemana dan kita tahu batasannya juga sih kalau kita tahu juga. Iya. Tahu betul. Cara Sadar diri bisa dilawan sama nekat ya? Bisa. Tapi pada akhirnya ya lu pasti kecewa. Ketiadaan sadar diri itu pasti bikin gue kecewa. Setuju. Sebenarnya sadar diri itu dia harus diiringi, Cok, Dengan bersyukur. wah. Iya, hanya percuma sadar nggak bersyukur. Asli. Hidup lu nggak ada apa-apanya, bro. Lu tahu kan sama ya Thanks and receive. Ya. pada diri sendiri. Iya. For myself. Sadar diri emang bisa. Tapi iya betul, sadar diri. Gini. Menjalani hidup dengan cuma sadar diri doang nggak bisa. Tapi menjalani hidup dengan bersyukur doang bisa. Tapi lebih better. Tapi better dua-duanya beriringan. Tapi pada di satu momen harus ada yang dikalahin salah satu kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Mau lu seegois apapun, Iya, seidealis apapun. Tapi di keadaan pada akhirnya lu bakal nyari gini. Orang kalau misalkan punya masalah itu pada akhirnya nyari apa yang nggak seharusnya itu dia tancep, ngerti gak? Gimana ya bahasanya ya? Orang udah kena masalah yang pakem banget masalahnya, itu dia bakal nyari kewajaran yang sebenarnya nggak wajar, bakal nyari solusi yang sebenarnya bukan solusi, dan itu bukan solusi sama dia disebut solusi. Karena apa? Ya karena kebutuhan solusi yang mendesak itu, ngerti gak? Jatuhnya itu dong, apa namanya, kepepet. Iya sih, kepepet sebenarnya. Cuma kepepet itu kan banyak hal yang bisa diambil dengan kepepet. Maksudnya nggak terdefinisi kalau kepepet itu. Sedangkan yang gue maksudnya terdefinisi banget. Ketika lu punya masalah yang berat banget, itu bakal nyari solusi yang bukan solusi sebenarnya. Kayak gimana contohnya ya? Misalkan gua ngekos, gua punya duit, nggak enak minta ke orang tua. Maksudnya minta orang tua udah bukan gua banget lah gitu. Solusi yang harusnya dicari apa? Kerja. Dan dia menganggap posisinya lagi gua nganggap dengan gua makan doang itu sebuah solusi, itu masalah hilang. Dengan gua anggap setidaknya gua bisa makan lah, dan pada akhirnya itu ya kebetulan bukan makan doang, ngerti gak? Ya, sandang pangan papan. Ngerti? Ya, paham. Tapi memang ketika ada momen-momen kepepet itu yang ngebikin harus gimana nya itu Tepat. persekian detik aja kita harus, Emang. dan itu nggak bisa dilatih, man. Kita harus on the spot ini. Itu sih. Setiap ketemu masalah dulu baru kita bisa. Iya. Tapi tidak dengan orang yang Gerasak gunusuk. bukan Egoisme. bermasalah dengan hal yang sama 2 kali. Contoh. Selingkuh. Ya. Selingkuh. Nyari alasan gitu. Tadi gimana dibilang? Yang Kepepet itu harus dia
harus biasa, tapi biasanya harus ketemu momentum. Nggak bisa kayak kita belajar fisika, kita belajar dari awal karena tahu kita fisikanya. Nah, ya itu emang benar, tapi enggak dengan itu orang yang selingkuh. Selalu ada escape. Ya emang perselingkuhan emang nggak bisa dimaafin sih. Mau alasannya hilaf. Itu Gue pernah denger deh, jadi ada cewek yang bilang kalau cewek selingkuh itu hilaf, kalau cewek yang selingkuh itu salah. ya kayak gini Stereotip deh. apa coba ini? Kayak gini deh. Misalkan gue punya cewek gue kalau misalkan bareng sama cowok itu kan sama temen. Misalkan cowok gue lagi nggak bisa jemput, Ya. nggak bisa jemput, akhirnya gue bareng sama temen gue. Ya. Tapi kalau misalkan gue punya temen cewek, dia mau pulang nggak bisa, akhirnya gue ajak bareng, itu Cewek. salah. Karena apa? Ada Gojek. Gue pernah mikir gini, terus ujung dari pikiran ini tuh gue penyebutan gue gini, coba cewek itu menciptakan masalah yang solusinya coba di diri dia sendiri. Cewek itu biang masalah, Iya. tapi solusinya emang dari cewek itu sendiri. Iya, dari dia sendiri. Ibaratnya dia kayak apa ya? Kayak Apple. Apa anjing, apa jadi tiba-tiba ke brand? Kayak Apple. Dia tuh punya jual misalkan jual laptop. Laptopnya nggak ada audio jacknya. Gimana caranya bisa punya audio jack? Akhirnya Apple ngeluarin solusinya dari dia sendiri. Dia ciptain masalah, dia yang dia bikin solusi. Ya sama kayak misalkan lu beli HP. Lu beli HP Nggak dapet chargeran. tapi nggak ada chargeran. Oh, kita Beli charger. ya kayak gitu, cewek tuh kayak gitu. Dalam segala hal aja. Dalam segala masalah ya. Dalam segala hal masalah. Setiap masalah yang bikin cewek tuh dia yang punya solusi sebenarnya. Tapi seumur hidup gue ya, gue kenal cewek, gue nggak pernah ketemu sampai seproblematik yang di Karena cewek lu nggak bervariasi, anjing. Enggak, bukan. Ketika kan gue bilang bukan cewek gue, ketika gue ketemu cewek. Cewek yang lu temuin itu nggak bervariasi berarti. Iya, kurang bervariasi. Lu nggak nemu hal-hal yang Itu makanya kan gue bilang belum, bukan belum. nggak ada. belum. Gue pukul lu. Terus lanjutin. Belum ada gitu kayak sampai yang misalkan gini ya, kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Kok sayang doang? Emang harus gimana? Ya harusnya sayang banget atau apa gitu biar menunjukkan kalau lu tuh benar-benar sayang sama gue. Ya udah, gue sayang banget. Ih, nggak ikhlas banget sih ngomongnya. Terus Ya konteks kayak gitu tuh gue kayak di real life tuh gue nggak pernah ketemu anjing. Lu pernah ketemu gak? sering Aduh anjing. Sering, beberapa ada. 50-50 lah itu mah. Contoh apa anjing? Yang contoh kasus yang bentuk kayak Kayak gitu. iya, Hmm, sesimpel aja ya dulu. Iya, lagi ngedate. Gue tanya mau makan kemana, mau makan apa, nggak tahu. Terserah. Oke, gue usulin. Lo mau ke kafe A atau angkringan B atau C? Nah, serah. Yaudah ya. A ya. Udah nyampe ini. Tahu gitu mah jangan di sini. Kenapa? Hah? Alasannya? Makanan nggak enak, spot yang nggak menari. Oh, Kan kayak gitu kan dia nyiptain masalah. Sebenarnya dengan dia nggak ngomong pun kita bisa have fun aja loh. Jangan dia tuh. Dengan dia ngomong, kalau misalkan jadi emang berantakan ya? iya, dengan dia kalau misalkan emang lu nggak mau begini, ya harusnya lu Mungkin tempat. iya dari opsi yang gue pilih. Tapi kan kadang cewek itu kayak, ya gue bilang terserah supaya lu itu sesuai kemampuan lu. Makanya gue kasih opsi A, B, C yang berarti gue udah mampu ketiga-tiganya. Ya udah terserah lu. Kalau terserah doang terus gue ngasih opsi, kemungkinan besar ya pasti gue nyari yang Ketika dia bilang terserah, berarti dia udah nggak bisa komplain. iya harusnya
misalkan makanan yang gak enak, harusnya atau misalkan tempatnya kotor, harusnya lu jangan lempar tanggung jawab ke gua anjing. padahal itu di luar kita ya. Iya, yang gue pikirin ketika gue nyari tempat makan buat ngedate, yang jelas ya bisa duduk bisa ngobrol aja sih, bisa duduk bisa ngobrol bisa makan udah, Setuju. ya kan? Nggak lebih dari itu kok anjir. Ada gitu gue nyari tempat supaya nggak ketemu selingkuhan gue, ada. Gue kira jawabannya nggak ada loh. Kalau itu kan mainnya jauh. Ya dari 1 sampai 10 2 lah kemungkinan ketemu. Kalau jauh nggak ada yang tahu. Bangsat juga anjir. Kayak udah yakin banget gue jawab enggak loh. Gue kira jawabannya enggak. Gue lupa punya teman bandel. Oh, Emang cewek tuh serasa itu suka sih gue akuin. Nikah tuh gak bisa tuh, modal nekat doang lu. gue kuncinya ngobrol sih anjing. Ketika lu ngobrol udah gak nyambung, wah itu susah men. Nih, cantik tapi gak nyambung apa biasa aja tapi ngobrol? Nyambung. Cantik tapi nyambung. Nggak ada. Nggak ada, pilih salah satu. Biasanya kalau cantik tuh kosong. Itu juga. Ya betul. Tapi baik lagi, cantik itu relatif. Dan sedangkan saya dua-duanya bakal relatif. Cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak. Nggak juga, Mutlak. nggak juga. Ada kok yang mau sama lu. Sapi. Anjing. Sapi Haji Nawir. Konteksnya kayak gue jelek banget ini. Enggak, sih enggak. emang. Ada yang mau sama lu ada. Bukan sapi, bukan manusia cewek. Takut rasio. Ini nih. Lu dipuji sama sesama jenis. Itu harusnya seneng Jijik. apa jijik? Jijik. Kenapa? Karena stereotip cowok itu ya bukan saling muji, saling hina anjing. Aduh anjing ya. Hina adalah Tapi itu pujian. bukannya achievement ya? Kita yang sesama jenis aja dipuji gitu kalau kita keren. Iya sih. Kadang pujian dari sama jenis cowok ya. Iya. Cowok sama cowok. Ya kan Itu lebih gitu. jujur, lebih anjing. jujur. Lebih jujur nih aku dibanding gue dipuji sama cewek. Yang gue nggak tahu background ceweknya kayak apa. Pokoknya dipuji aja. Itu gue lebih bangga dipuji sama teman sendiri. Iya. Kalau misalkan, Berarti lu mengiyakan dong. kalau misalkan temen, kayaknya nggak cewek nggak cowok doang deh, cewek cowok Enggak, konteksnya bukan teman, sama jenis doang. sesama jenis aja. Misalkan tiba-tiba Ya sih setuju. ada cowok nge-DM lu, Setuju. ganteng banget sih. Wah anjing itu gue curigain bangsat kalau di sosmed mah. Enggak, kalau di sosmed gue curigain banget sih. Itu kan muji. Jijik gue jijik. Kalau di sosmed jijik. Jijik. Kalau in real life, Kalau in real life jijik lah. Tergantung dari background siapa yang muji. orang random. Kalau orang random mah jatuhnya gue samain sama kayak yang dari message ke gue. Kalau teman Temen 50-50. Nggak semua temen itu normal. bisa nggak bisa ditampol gitu. Gue kan nggak tahu ya temen gue biar kakak kagak. Saya pernah ada di momen seperti itu. Apaan? Saya pernah ada di momen seperti itu. Ada yang muji lu gitu. Tergantung rek umur juga sih. Mungkin kalau bapak-bapak yang muji bisa aja sih gue bangga. Aduh anjing, nggak jadi bapak-bapak. Bapak-bapak kumisan umur 40 gitu, Abi ganteng banget. Enggak deskripsi itu juga sih. Maksud gue tuh gimana ya? Gue juga bingung. Padahal di kelamin gue sendiri lah anjing. Tapi gue nggak bisa memposisikan gue sebagai dia, nggak tahu kenapa. Lu kan biasa dipuji cewek. Nah ini cowok kok dipuji cowok. Justru itu nggak pernah anjing. Belum. Ya belum. Puji bapak gue paling pernah. Ya Allah, dipuji bapak. Bapak dia nggak ada.
calon bapak ada. bangsat. Bro, itu udah nonton bareng, bro. Nonton apa? Nonton bola. Nonton bola bareng, bro. Kok tiba-tiba juga diajakin nonton bioskop berempat? Gak mau sih gua. Gak mau gua nonton bioskop berkeluarga, gak mau gua anjing. Calon bokap, AWK Award gitu. nyokap, lu adek lu berempat nonton bioskop atau makan di CFC. Makan di CFC gitu minggu siang. Tahu sih. Tiba-tiba datang gitu kan lagi ngobrol sama nyokap lo, lu baru bangun. Ke CFC yuk berempat. Mau nggak ya? Enggak. Kenapa? Enggak mau aja gua. Gua enggak bisa. Gua enggak bisa, enggak mau. Gua keluarga kayak gitu. Gua lebih baik makan di rumah aja. Yang ngelewat berempat nih. Ya. Enggak lah, makan dulu jangan ngeliwat lah, makan yang nyokap gua masak aja. Oh, calon bapak ya. Bonding lu susah juga ya. Buat bonding dulu. Bonding tuh apa? Cara mengakrabkan. Oh. Iya jelas susah lah anjing, apalagi posisi dia bukan temen, bukan saudara, yang orang random tiba-tiba aja, lu bayangin aja anjing. Yang dan gue pun nggak bisa ngasih impresi gue ke dia apa adanya, gue tetap harus ada penahanan pasti dengan posisi dia ya. Kalau lo gampangan juga jadi gimana ya? Jadi yang ngikutin tuh posisinya pasti dia tuh berharap keputusan gua. Kalau misalkan emang beneran mereka berdua itu punya relationship, pasti si cowoknya yang nyokap gua bawa pasti berharap keputusan gua. Nah kalau lu udah pernah ngegap, lu jarang di rumah sih. Ngegap apa? Ngegap lagi teleponan gitu. Oh, pernah. Suaranya suara dia? Suara cowok. Nggak tahu sih suara telepon mah kan ini. Samar ya? Mau filter ya. Lu pernah ketemu berapa kali? 2 kali dong, baru 2 kali. Open obrolan dong. Enggak. Ke nyokap. Oh. Ntar aja nih nyokap gue bahas baru gue nanya. Itu siapa? Bener siapa? Bi. Manggil apa? Bi. Lu nanya gitu berapa kali anjing? Bi ya. Bi. Menurut siapa namanya? Om siapa? Kau. Bi. Om Erwin. Menurut kamu Om Erwin kayak gimana? Kayak gini. Kalau mama nikah sama dia gimana? Jawab aja. Tergantung. Aku bilang kan kalau tahun-tahun keadaan kayak gini gue enggak. Cuma kalau nanti gak tahu sih. Nantinya tuh ada batasan waktunya enggak? Setahun ke depan lah. Setahun ke depan itu masih 50-50. Cuma kalau 3-4 tahun kayaknya gue pasti mau gak mau bakal terima deh. Dan itu terima bukan karena kemauan gue sih, karena keadaan aja. Kan semakin tua juga orang tuh semakin tua, men. Betul, tapi selang 4 tahun doang anjing. Ya tetep aja. Gak membedakan. Lu 4 tahun berapa kali ganti gonta jadi cewek? Beda anjing bangsat. Tolol kali. Disamain anjing menurutnya. Gue gak punya buntut anjing. Siapa tahu ada. Siapa goblok? Ya enggak tahu. Gak ada yang ngontek ke gue sih. Telat mens gitu gak ada. Jangan sampai ada juga. Tiba-tiba gitu Bi, aku telat main nih 2 minggu. 2 minggu masih wajar. 2 bulan yang takut mah. Udah sebulan gak main itu harus dicurigain. Sebulan telat ya masih ada 50-50 kena penyakit lah. Kalau 2 bulan anjing itu udah pasti, anjing udah fix. Ada bangunnya, ada apa ya? Di bawah ya. Itu di bawah udah mulai sepi lah. Pindah. Sejam lagi sih. Nggak pindah. Bebas. Mau pindah ya? Sekalian lihat tuh, gue pengen mesin es lagi haus tuh. Tapi basah ya? Kayaknya emang enggak deh. Soalnya kan mereka tempatin.
Nih, cari yang bekas orang cabut ya. Boleh yuk, pindah yuk. Bete juga kita tiap kesini di sini terus. Dadah. Ya. Part 2, tunggu part 2. A few moments later.